Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 4. Nah, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Jangan lupa tetap semangat dalam pembelajaran walaupun kita harus secara daring. Nah, akidah akhlak di kelas 4 kita mempelajari tentang indahnya kalimat thayyibah. Pada bab 1 ini, indahnya kalimat thayyibah itu ada 3 dan kita akan mempelajarinya. Sebelum kita memulai lebih jauh, kita harus mengingat dulu apa itu arti kalimat thayyibah. Tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Kapan kamu harus mengucapkannya? Dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Nah, kapan kamu mengucapkannya? Kalimat thayyibah dapat diucapkan ketika ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, mengucapkan kalimat thayyibah itu salah satunya adalah mendapatkan pahala. Yang kedua, juga mengesahkan Allah, mempercayai bahwa Allah itu adalah harus diagungkan dengan kalimat-kalimatnya yang baik. Kalimat thayyibah yang kita pelajari pada bab ini ada 3. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, masya Allah. Dan yang ketiga, ada Allahu Akbar. Yang pertama yaitu subhanallah. Subhanallah mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Kalimat subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Untuk selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat subhanallah. Waktu mengucapkan kalimat subhanallah yang pertama, 1. Ketika kita keheranan terhadap sikap. 2. Keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi. 3. Ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. 4. Ketika berzikir sesudah sholat fardu. Kelima, ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Yang ketiga, dari subhanallah itu ada hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Hikmah mengucapkan kalimat subhanallah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, tentunya kita akan mendapatkan pahala. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, karena kita meyakini bahwa Allah itu maha suci. Allah itu maha suci dari segala bentuk kemusyrikan dan juga kekurangan. Untuk kalimat thayyibah yang kedua ada masya Allah. Arti kalimat masya Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan, serta mujizat-mujizat dan karomah. Nah, seperti contoh di atas, ketika kita melihat bangunan yang megah, kita harus mengucapkan Masya Allah. Sekali lagi, coba kita ucapkan Masya Allah. Untuk selanjutnya, alasan dianjurkannya kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian.
Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Misalnya, ada bangunan yang megah, masjid yang bangunannya megah, itu semua terjadi karena kehendak Allah, walaupun dengan bantuan manusia. Juga dengan kebun-kebun alam yang cantik, itu semua terjadi karena kehendak Allah, dengan bantuan manusia, menyiramnya, merawatnya, dan juga memberinya pupuk. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Arti kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Kalimat Allahu Akbar juga disebut dengan bacaan takbir. Allah adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti bahwa kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap muslim. Jadi kita wajib mengagungkan kebesaran Allah, terutama dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar setiap kita melihat sesuatu yang terjadi atas kebesaran Allah. Untuk selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang pertama, ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Kedua, ketika sholat. Ketiga, ketika kita berzikir setelah selesai sholat fardu. Keempat, ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Kelima, ketika meneriakkan semangat di medan perang. Keenam, melihat sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kebesaran Allah. Nah, kebetulan kemarin kita menjumpai momen malam takbiran untuk Idul Adha. Nah, siapa saja nih yang sudah mengumandangkan takbir pada malam takbiran kemarin? Itu tandanya kita sudah mendapatkan pahala loh. Kita telah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tandanya kita sudah mengakui bahwa Allah itu maha besar. Nah, ketika kita telah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu kita tandanya selalu mengingat akan kebesaran Allah, dan juga kita terhindar dari sifat sombong karena kita meyakini yang besar, yang maha besar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir, mari kita menghafalkan 3 kalimat thayyibah beserta artinya yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama ada Subhanallah, Maha Suci Allah. Diulang sekali lagi ya, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang kedua ada Masya Allah, artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kita ulang sekali lagi, Masya Allah, Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat thayyibah yang terakhir yaitu Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Diulang sekali lagi, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Nah, itu tadi 3 kalimat thayyibah. Jangan lupa untuk dihafalkan ya. Yang pertama, Subhanallah. Yang kedua, Masya Allah. Dan yang ketiga ada Allahu Akbar. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk dihafalkan dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.